pesawat tempur, guys. Itu di depan ada satu, banyak banget tadi meluncur, mungkin dari UK apa ya, dari Inggris menuju Ukraina kah. Ini banyak banget, guys, tapi aduh, saya ketinggalan ngambil. Ini yang kelihat cuma baru dua, itu yang dekat pohon, itu di atasnya pohon pas, dan tengah-tengah ini yang ini. Jadi banyak banget, guys, pesawatnya. Apa itu perang Ukraina kah? Nggak kelihatan, guys, pakai kamera depan. Di atas langit tadi, guys. Pesawat-pesawat dari Inggris kah? Lihat kan? Tadi nggak tahu 20 lebih apa ya, kalau nggak salah. Saya baru pulang kerja. Suara apa di atas? Pesawat tempur apa ya? Ya kita doakan mudah-mudahan damai ya. Sama-sama khawatir. Kalau perang dunia ya sudah. Saya ikut sedih, guys. Teman-teman juga ikut sedih ya. Saya belum punya anak. Aduh, mau perang dunia ketiga. Nuklirnya boom ke Inggris ya, tetap sampai ke Irlandia. Tadi saya lihat beritanya, senang, sedikit lega ya, karena lihat Amerika dan NATO nggak ikut campur langsung, tapi cuma pengiriman apa ya, pendukungan aja, kiriman. Yang tadi kayak mungkin itu dari Inggris apa ya, pesawat tempur atau tank tempur, tapi NATO sama Amerika nggak ikut campur ya, syukurlah. Kalau ikut campur, oke, Eropa punya Amerika, ada Amerika belakangnya. Kita tahu Rusia juga di belakangnya ada Cina, Korea, yang bukan main-main. Mereka boom, udah selesai dunia ini, kak, teman-teman. Ya mudah-mudahan segera damai ya. Semua dunia mengecam. Ada yang pro sama Bapak Putin, ada yang mengecam. Ya biasalah. Tapi kita sebagai sebagai manusia yang punya hati nurani lah ya, yang kita harapkan segera damai, yang kita carikan kedamaian. Saling melengkapi, karena kan kita manusia makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri. Sehebat apapun negara, sehebat apapun, dia nggak akan bisa berdiri sendiri kan. Kayak contoh Eropa butuh banget supply gas ya, semua dari Rusia, amunisi, teknologi juga dari Eropa juga banyak, dari Amerika juga banyak kan. Ya Indonesia termasuk negara yang sabar sih ya, karena negara kaya raya. Tapi dulu saya kan bekerja di perkapalan ya, dulu di kapal, sering ke Irian Jaya, pernah di Irian Jaya juga dulu, stay di sana. Jadi lihat, oh ini tambang emas, ya Allah, gunung emas segede ini milik Indonesia. Ternyata ownernya, pengolahnya bukan negeri sendiri. Ya tahu sendiri ya, tanda kutip, saya nggak menyebutkannya. Terus ya oke, saya sebutkan saja kan, Amerika kan digolang. Terus kalian juga ke Kalimantan, di sana banyak sekali sumber daya alam. Saya juga tercengang. Jadi saya waktu itu, namanya apa ya, Sungai Mahak, sungai yang terkenal di Kalimantan yang besar sekali itu, Mahakam apa ya. Saat saya mengambil crude oil palm, minyak kelapa sawit ya, yang mau diolah minyak goreng kan. Jadi ambilnya di tengah laut, itu sungainya kan besar.
Jadi setiap saya melewati sungai itu, 2 tambang emas yang dimiliki orang asing juga. Terus tambang lainnya selain emas, belum lagi yang batu bara. Oh ya, benar-benar Indonesia kaya raya sekali. Tapi siapa yang ngambil sumber daya alam kita? Indonesia terlalu baik, sangat baik. Mudah-mudahan anak cucu kita ya nanti nggak dimulai dari kita ya, dimulai dari anak cucu kita, nanti ya ada perubahan. Yang seperti kita, seperti orang Indonesia kan, kita cuma cari kedamaian ya, walaupun sumber daya alam silakan Anda keruk, kita nggak ada protes, nggak ada apa ya. Protes cuma segelintir lah sana sini, malah lebih banyak kan saya kalau lihat di berita-berita Indonesia itu pro dan kontranya itu politik dalam negeri aja ya. Misalkan maaf aja ini masalah ada dan menggonggong kan, itu kan dikecam sana sini, dibesar-besarin beritanya ya. Emang nggak, itu juga nggak bagus lah ya. Terus ya intinya saling menghujat di dalam nasional gitu kan, padahal jelas-jelas yang di luar negara kita itu lebih banyak yang permasalahan yang lebih besar gitu, tapi jarang disorot di media kita kan, kita tahu sendiri kan ya. Itu pandangan dari saya gitu, pandangan saya pribadi. Ya mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih maju, sumber daya alam yang semakin bisa diolah sendiri. Yang tragis lagi, yang kemarin saya sempat bengong, minyak goreng disubsidi, perintah dari Presiden Jokowi. Loh kok sampai langka? Itu permainan yang mana gitu kan? Kan lucu. Seorang presiden memberi undang-undang, mendiri undang-undang kayak gini, ini subsidi minyak goreng. Harusnya kan gimana, ada progresnya lah, maksudnya proses dulu 3 bulan sebelumnya harus di woro-woro atau gimana ya. Ya intinya saya nggak tahu berita yang sebelumnya itu, woro-woro yang tentang pemerintah woro-woro terlebih dahulu sebelum minyak goreng langka yang kayak kemarin. Tapi kan lihat, lucu sih ya, lucu, bingung, kecewa, bengong. Tanah kita, waktu saya pergi di Kalimantan itu juga lihat semua minyak sawit, seluas itu minyak sawit, jurang-jurang bekas tambang batu bara, minyak kelapa sawit, aduh, hutan kelapa sawit terlalu banyak, kok sampai langka loh. Ya menurut saya sih ya, sebagai warga negara, yang disubsidi itu jangan material yang bisa dipindahkan, misal minyak goreng ya, bahan makanan itu jangan disubsidi, atau BBM itu jangan disubsidi negara, itu rugi itu hasilnya akan rugi. Kenapa? Satu, kalau minyak goreng disubsidi ya kan, dan di luar negara Indonesia itu harganya lebih mahal, otomatis mafia di situ bermain. Iya kan? Ngapain jual di dalam negeri murah? Lebih baik jual ke luar negeri, atau enggak mafia ambil minyak dari Indonesia sebanyak mungkin, jual ke luar negeri. Ngambil di Indonesia karena subsidi negara lebih murah ya kan, dijual ke luar negeri. Dan terjadi juga mungkin di di pasar minyak bumi juga kan terjadi kayak gitu. Kalau minyak bumi misalkan ya kayak bensin, solar disubsidi, itu menurut saya kurang setuju. Itu mafia mudah sekali bermain di situ. Beli minyak, misalkan ya, beli minyak di Indonesia dengan harga murah karena disubsidi negara, dijual ke Singapura aja udah bermiliar-miliar, triliun-triliunan, mafia mendapatkan keuntungan, negara rugi, rakyat
berebut ya, misal minyak goreng kan berebut kan, terjadi kayak gitu. Lebih baik Pak Jokowi tolonglah subsidi itu ya seperti misal kayak negara Jepang, kan dulu saya juga di Jepang atau di negara Eropa. Jadi gunakanlah KTP elektrik itu dengan Bank Indonesia BI checkingnya. Jadi bagi kelihatan kan masih keuangan yang minim, masyarakat yang keluarga keuangannya minim kan bisa disubsidi langsung lewat rekeningnya, masuk uang ke rekeningnya, terus itu lebih tepat sasaran menurut saya gitu ya. Itu kita kan, negara kita kan udah mengeluarkan biaya triliunan kalau nggak salah untuk bikin ektp, tapi kenapa nggak dimanfaatkan secara maksimal gitu kan. Tolonglah Pak Jokowi, ini cuma saran dari saya sebagai warga negara Indonesia yang ada di Irlandia kan ya, dulu di Jepang juga. Jadi sistem negara ini kenapa maju, sistemnya gini kayak gini, tapi negara aku kok udah yang tadi saya ceritakan semua kayak gitu. Yang mudah-mudahan ada perubahan lah. Saya nggak mau membuli siapa-siapa di sini, cuma ini sebagai saran, sebagai masukan ya. Mungkin nggak ada, mungkin kemungkinan sangat kecil sekali sih untuk ditonton para pejabat-pejabat di Indonesia video saya atau Pak Jokowi, sangat kecil sekali sih. Tapi benar-benar ini sangat digarisbawahi. Itu saya juga pernah pengalaman di kapal ikan. Itu kan kapal minyak tadi ya. Di kapal ikan di stop saya juga ngakak di sini. Kenapa ya kawan? Di Indonesia kaya raya sekali sumber daya lautnya. Contohnya di Papua Nugini, negara sebelah timur Indonesia. Di sana saya di sana dulu jadi, ya bukan sombong ya, jadi saya bawa kapal di sana. Pertama awal dari jadi wakilnya kapten, terus kedua saya bawa sendiri. Tapi ownernya milik Filipina, walaupun perusahaan stay di Papua Nugini. Saya ada videonya, tapi di channel berikutnya saya privasi, nggak saya publikasikan. Di situ lobster kawan, kaya raya sekali. Dan tahu dari mana lobster itu? Jadi lobster itu awalnya dari karang-karang di Australia dan di Merauke. Di Merauke kan banyak sekali karang. Itu saat kalau tidak salah kemarin udah 1 tahun lebih di sana, saya lupa. Jadi ada waktunya itu perpindahan lobster dari karang Natuna ke bagian timur Papua Nugini, ya kan. Nanti balik lagi ke karang lagi, itu ada waktunya cuma waktu 3 bulan. Dan saat 3 bulan itu musim lobster kalau tidak salah September, Oktober, November. September sudah mulai ada, September, Oktober, November, Desember. Itu pemindahan lobster dari karang Merauke, tumbuh karang Merauke sama tumbuh karang yang di Australia, ya kan. Di Australia masih nangkap lobster. Di Indonesia lucunya menterinya tabur benih, kalau nggak salah ya, tapi maaf kalau salah, silakan di komen di bawah kalau penyampaian saya ada yang salah ya. Nggak saya menyebut, pokoknya di Indonesia malahan sorry ya, saya nggak nyebut, nggak tahu menteri atau apalah ya. Pokoknya di Indonesia itu malah nyebar benihnya di laut, tapi nggak dipanen, trollnya di stop, ya kan. Oke lah, kemarin saya pas di Irian Jaya itu, tempatnya di Merauke itu ratusan kapal dari Cina dan Jepang. Itu ratusan kapal-kapal ilegal yang digantungin semua. Ya kapal-kapal tangkap lobster, ikan, troll ya. Troll kan merusak karang. Tapi saat di Indonesia nebar benih di lautan Indonesia, itu yang manen di Papua Nugini kawan.
Jadi lobster itu nggak akan stay terus di posisi di laut Indonesia, enggak. Itu ada pemijahan, ada waktu pemijahan. Jadi saat mau bertelur lobsternya itu larinya ke sebagian ke timur bagian Papua Nugini. Nah, nanti sudah bertelur sana mati udah kecil-kecil balik lagi ke karang Merauke. Dan selalu kayak gitu. Saat mau bertelur itu lobster ke timur, bukan ke Indonesia lagi, di Merauke lagi enggak. Udah mati dia balik lagi udah bertelur, nanti anak-anaknya yang balik lagi ke Merauke. Terus kayak gitu. Dan yang menghasilkan itu Papua Nugini di sana. Saya punya rekamannya, ada videonya, ada kapal. Jadi ada waktu-waktunya lobster. Oh, ini udah waktunya lobster lari ke timur. Kenapa saya tahu? Karena di situ ada perhitungannya masalah arus kan arusnya laut lari kemana bulan ini gitu kan. Jadi arus ini berarti ikan ini dari sini, ikan ini dari sini, itu udah ada di ilmu perikanan. Jadi rugi kalau Indonesia itu cuma nabur benih lobster, nabar ya, menyebar benih lobster di Indonesia. Itu rugi kawan kalau nggak memanen. Yang manen di Papua Nugini. Oke, sekian aja ya kawan video saya pulang kerja. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila ada yang salah mohon dikoreksi ya, pemula. Assalamualaikum.